Semangat pagi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Adimansyah ingin menjelaskan fungsi dan cara penggunaan service tool atau maintenance tool. Sebelum masuk ke penjelasan dan fungsi, di sini saya akan menjelaskan safety helmet, safety glove, dan safety shoes. Ya, yang dari atas, safety helmet berfungsi melindungi kepala kita dari kejatuhan barang-barang yang keras atau yang lainnya, dan safety glove berfungsi melindungi tangan kita dari goresan-goresan saat melakukan pekerjaan, dan ada safety shoes berfungsi melindungi kaki kita dari kejatuhan barang yang keras seperti palu atau yang lainnya. Ya, di sini terdapat besi pada ujung sepatunya, contohnya seperti ini. Baik, kita akan masuk ke video penjelasan dan cara penggunaan service tool atau maintenance tool. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan hand blower. Hand blower berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran atau debu-debu yang ada di air filter atau komponen yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Untuk cara penggunaannya seperti ini. Kita paskan dulu stop kontak. Nah, setelah itu kita bersihkan air filternya seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan filter ring. Filter ring berfungsi untuk membuka filter oli, namun tidak dianjurkan untuk mengencangkan atau memasang filter oli. Baik, untuk cara penggunaannya adalah seperti ini. Nah, ya seperti ini. Lalu kita putar ke kiri seperti ini. Baik, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan dari push-pull scale. Berfungsi untuk mengukur tekanan atau tarikan pada suatu benda atau komponen atau part. Di sini kita akan mencoba mengukur tekanan atau kedalaman fan belt tension ini. Untuk mengukurnya menggunakan alat bantu, menggunakan vernier caliper. Karena standar tekanan dan kedalaman pada fan belt ini adalah 6 kilo dan kedalaman fan beltnya adalah 10 mm. Untuk itu kita pencet push scale-nya untuk menghidupkannya. Nah, setelah itu kita pencet unit untuk pilih KG. Nah, setelah itu kita pilih pencet pick agar ditekan tidak kembali ke nol. Baik, untuk cara penggunaannya seperti ini. Kita tekan sampai 6 kilo. Ternyata kedalamannya kurang dari 10 mm. Kurang dari 10 km, berarti fan belt ini perlu dikencangkan atau dikendorkan sedikit. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan hidrometer. Fungsi dari hidrometer berfungsi untuk mengukur kelayakan air aki, dan cara penggunaannya seperti ini. Pertama-tama kita buka dulu dan lalu masukkan hidrometer ke dalam aki. Lalu kita tekan atau pencet seperti ini. Baik.
garis merah berarti menunjukkan saat ini tidak layak untuk dipakai dan harus diganti dengan yang baru. Baik, di sini saya akan jelaskan fungsi dan cara penggunaan baterai health checker. Baik, di sini ada kabel untuk positif dan ini yang negatif. Baik, untuk cara penggunaannya seperti ini. Ya, nanti tertera seperti ini untuk saat menyala saat sudah terhubung dengan aki atau akumulator. Nah, baik, setelah itu kita pencet OK. Nah, ada tampilan menu, lalu kita pilih baterai tes. Dan lalu kita pilih ini lagi. Nah, masih loading. Nah, untuk status baterai ini good battery, yang masih bagus dan health-nya masih 100, charge-nya 98%. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan grease pump. Fungsi dari grease pump adalah untuk mengisi atau menyalurkan grease ke dalam sini sebagai pelumas, dan cara penggunanya adalah seperti ini. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam ini, kita pencet dulu tuasnya seperti ini, lalu kita pompa untuk mengetahui grease-nya sudah terisi penuh atau belum. Saat kita memompa, jika penuh, grease-nya pasti akan keluar sedikit atau meluber. Dan untuk cara melepaskan ini sama seperti saat kita memasangnya seperti tadi. Seperti ini. Kita pencet tuasnya lalu kita tarik. Saya akan menjelaskan engine compression tester. Berfungsi untuk mengukur kompresi tekanan pada ruang bakar engine. Dan untuk cara penggunaannya seperti ini. Di sini ada adaptor. Kita langsung masukkan saja agar tidak lama. Contohnya seperti ini. Karena ini engine mati, jadi tidak ada penunjukan berapa PSI di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan hydraulic pressure gauge. Ini berfungsi untuk mengukur tekanan pada hidrolik. Contohnya seperti ini. Untuk cara pekerjaannya, kita buka tutupnya, lalu kita masuk ke sini. Dan lalu hose yang ini kita masukkan ke dalam ini. Namun untuk pengujian ini harus dalam unit keadaan hidup di saat hidroliknya berfungsi atau digunakan. Dan untuk cara membacanya, di sini ada PSI dan MPa. Saya akan mencoba cara membaca MPSI. Contohnya ada di angka 1000 dan 1500. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan water pass. Fungsi dari water pass adalah untuk mengukur kemiringan atau kedataran suatu benda atau komponen, ada juga seperti meja atau lantai. Dan untuk cara penggunaannya sangat mudah. Kita letakkan saja seperti ini. Nah, untuk komponen ini tidak terlalu miring ya, masih bisa dibilang datar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Bayu Jimansyah dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang multitester. Ya, awal mula kita harus tahu cara membukanya dari dulu. Kita harus membukanya dari bawah. Nah, setelah itu kita ambil terlebih dahulu kabelnya. Setelah itu kita ambil probnya. Agar bisa berdiri multitester ini kita harus nah seperti ini. Setelah pindah. Nah, sebelum kita menggunakannya kita harus hidupkan terlebih dahulu. Sebelum digunakan kita harus kalibrasi dahulu. Harus kita paskan ke 0. Ya, sudah 0. Ya, hasilnya sekitar 4 lebih ya. Setelah kita gunakan, kita matikan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masukkan probnya terlebih dahulu. Lalu kita rapikan kabelnya. Nah, seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan jelaskan fungsi dan cara penggunaan filler gauge. Filler gauge berfungsi mengukur celah antara rocker arm dan valve. Baik, untuk cara menggunakannya, sebelum melakukan pengukuran, tentunya kita mengetahui berapa milimeter celah antara valve dan rocker arm. Untuk mengetahuinya, kita lihat pada di engine ini. In 0,35 mm dan yang exhaust adalah 0,50 meter. Baik, kita akan mengukur yang exhaust menggunakan 0,50 mm. Kita coba ukur. Ya, tidak masuk. Untuk ukurannya harus pas, tidak boleh terlalu kendor ataupun terlalu kencang. Seperti ini. Jika sudah, sebaiknya kita kencangkan menggunakan double ring pass menggunakan ukuran 14. Ya, seperti ini. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan radiator cap tester, menjelaskan fungsi dan cara penggunaannya. Baik, fungsinya adalah untuk mengukur kebocoran atau tekanan tutup radiator ini, dan untuk cara penggunaannya adalah seperti ini. Ya, ini adalah radiator cap untuk mengukur tekanan pada tutup radiator yang ada di radiatornya. Nah, setelah itu kita sambungkan adaptor ini dan radiator cap ini ke pompa. Nah, seperti ini. Dan setelah itu kita ambil tutup radiatornya. Di sini tertera
tanda tekanan radiatornya adalah 0,9. Dan seperti ini. Nah, setelah itu kita pompa agar mengetahui berapa tekanan yang tekanan tutup radiatornya. Nah, karena di jarum ini tidak ada kenaikan pada jarumnya, berarti tutup radiator ini mengalami kebocoran atau kerusakan. Dan untuk hasilnya adalah tekanan ini adalah 0,0 PSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan oil samping tool. Fungsinya berfungsi untuk mengambil oli atau sampel oli untuk dibawa ke lab. Dan untuk cara penggunaannya seperti ini. Nah, di sini ada oli Van Antwerp. Nah, kita coba masukkan dulu, lalu kita sedot. Cara penggunaannya sama seperti suntikan. Nah, setelah itu kita masukkan ke botol sampel ini. Nah, setelah itu kita bawa ke lab. Ini saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan quality water tester. Baik. Di sini ada ppm atau disebut part per million, berfungsi untuk mengukur jumlah zat pada terlarut dalam air, biasanya dalam satuan ppm. Dan selanjutnya ada sal. Sal berfungsi mengukur keasinan suatu larutan, umurnya mengacu pada konsentrasi garam terlarut pada air. Dan selanjutnya ada dalam bentuk persentase. Ada juga pH. pH berfungsi mengukur keasaman atau kebebasan suatu larutan. Di sini ada CUS atau CM, berfungsi mengukur konduktivitas kemampuan air menghantar listrik. Baik, di sini saya coba mengukur menggunakan ppm. Sabar. Ya, di sini ada 269 per million dan 1% sal. Saya akan menjelaskan infrared temperature gun, berfungsi untuk mengukur suhu engine atau komponen yang lain. Baik, di sini saya akan memberitahukan cara penggunaannya. Cara penggunaannya, kita arahkan pada engine untuk mengetahui berapa suhu. Ya, di sini muncul 30 derajat Celcius.